sama dengan yaitu Pak Justinus. Mungkin ada yang bisa membantu saya untuk spotlight beliau? Ya, ya. Jadi pada siang hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang salah satu tema, yaitu tata artistik media visual. Kurang lebih dalam pembahasan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menata secara artistik sebuah karya, baik lukisan, foto, film, ataupun flyer nih Bapak Ibu, yang mungkin kita akan bisa gunakan ini dalam misalnya sosial media kita dan lain hal sebagainya. Bagaimana supaya karya yang kita buat ini bisa menarik perhatian audiens seperti itu. Pada Pak Justinus, saya persilahkan. Oke, shalom semuanya, puji Tuhan. Sorry, backgroundnya saya nggak ganti, soalnya memang laptop saya, kamera depannya agak kurang bagus ini ya, resolusinya ya. Jadi saya nggak bisa ganti, sehingga wajah saya juga agak sedikit gelap. Mohon maaf. Oke, terima kasih untuk kesempatan ini kepada pihak kampus, para dosen yang memberi kesempatan. Saya berharap equipping hari ini bisa memperlengkapi kita semua untuk belajar lebih jauh. Saya percaya apa yang akan saya bagikan itu nanti akan sangat berguna ya. Nanti kita akan pelajari lebih lanjut fungsinya untuk apa saja. Nah, di sini tidak hanya seperti saya men-share PPT saja, tetapi saya menganggap ini sebagai sebuah workshop ya. Jadi nanti saya akan memberi ruang lebih kepada teman-teman semua. Nanti mungkin ada sesinya untuk aktif bertanya seperti itu ya. Oke, saya akan mulai share screen. Oke, tema kita hari ini adalah data artistik media visual. Ini saya susun sendiri. Kenapa judulnya seperti ini? Tata artistik artinya tata artinya kita menata atau menyusun. Menyusun artistik artinya susunan kita biar ada berkesan, ada seninya, ya, ada artnya. Jadi kita menyusun secara baik, bernilai seni kepada media visual. Media visual artinya media yang bisa kelihatan, visual ini kelihatan, seperti itu. Kenapa saya nggak pakai misalnya media fotografi atau apa? Jadi ini memang lebih luas ya, bisa dipakai ke dalam banyak hal. Jadi saya pakai media visual seperti itu. Oke, berikutnya sebentar ya. Nah, oke, ini kebaca ya. Strukturnya kebaca ya. Iya, Pak, kebaca. Oke. Jadi ini ada apa yang mempengaruhi kita dalam menata sebuah media visual supaya terlihat artistik atau bernilai seni seperti itu. Nah, struktur paling penting itu dalam menata itu adalah kita sebut ini namanya komposisi atau composition. Nah, komposisi ini bisa dipakai ke dalam banyak hal. Misalnya ke dalam lukisan, kita melukis, ke dalam fotografi atau foto, ke dalam video, terus grafis ini tulisan ya. Terus juga ke dalam misalnya kita membuat PPT, kita membuat flyer atau brosur atau membuat iklan di sebuah majalah atau apapun ya di media sosial bisa isi majalah dan sebagainya, banyak sekali. Nah, kalau lukisan, fotografi atau grafis ini kan kita sebut gambar statis ya. Kenapa di sini disebut struktur visual sebuah gambar? Nah, gambar sini ada gambar statis. Kenapa saya masukin video sini? Video adalah gambar juga.
Cuman bedanya video adalah video atau film ya. Mungkin ada yang mau bikin film singkat seperti itu. Nah, film ini juga disebut gambar, tapi gambar bergerak seperti itu. Kalau ini adalah gambar statis atau tetap seperti itu. Kemudian selanjutnya kita apa itu komposisi? Nah, komposisi adalah tata penempatan sebuah subjek ke dalam bingkai gambar sehingga menghasilkan sudut pandang atau visual impact yang bagus. Nah, bagusnya seperti apa? Bagusnya itu karena dia jadi bercerita, fotonya atau lukisannya atau filmnya. Kemudian enak dilihat, kemudian menarik atau luas atau dinamis dan ada keseimbangan seperti itu. Nah, kenapa saya sebut sini sebagai subjek? Karena misalnya kita foto foto seseorang, misalnya kita foto anjing kita di rumah seperti itu kan, seperti Bu Romika kan suka foto anjingnya kan. Nah, anjing itu adalah subjek, bukan objek. Kenapa? Karena anjing yang difoto itu adalah pelaku utama dalam gambar bingkai gambar itu, sehingga disebut subjek. Sehingga kalau kita memakai komposisi, maka subjek itu akan menghasilkan gambar yang bagus. Nah, memang bukan sebuah patokan atau aturan baku untuk kita memakai sebuah komposisi. Tetapi komposisi yang baik bisa membangun mood dan akan meningkatkan kualitas gambar. Nah, seperti kualitas gambar itu seperti apa? Dalam hal keindahan dan kedalaman cerita, bahkan informasi atau pesan yang mau disampaikan. Jadi ini saya kasih tujuan komposisi yang baik, menyusun komposisi yang baik itu tujuannya seperti ini. Nanti praktiknya, gambar-gambar contohnya ada di bawah ya. Jadi kita harus memahami dulu komposisi yang baik itu diperlukan untuk membangun mood dan meningkatkan kualitas gambar seperti itu. Oke, nah terus ada tadi kita bicara kualitas gambar. Apakah ada kualitas gambar yang jelek atau misalnya komposisi yang jelek? Kita kan mau belajar komposisi yang bagus ya. Nah, apakah ada komposisi yang jelek? Nah, kalau di bidang fotografi, ada kita mengenal itu namanya komposisi statis. Nah, atau disebut dead center. Dead center itu tuh, dead itu mati. Jadi karena subjek itu diletakkan di tengah, akhirnya dilihat seperti apa, kaku sekali ya, seperti kaku sekali, sehingga disebut dead center seperti itu. Nah, komposisi statis adalah komposisi yang meletakkan subjek di tengah bidang gambar. Berbeda dengan aturan komposisi sepertiga atau rule of third. Nah, ini nanti kita akan pelajari di bawah ya. Penempatan subjek di tengah dihindari. Nah, kalau di fotografi itu dihindari. Alasan utama menghindari foto di tengah adalah agar foto tidak terlihat kaku. Nah, contoh komposisi statis adalah foto KTP atau foto yang terlihat seperti ini. Nah, ini maaf ya, ini bukan pasangan Capres-Cawapres 2024 ya. Oke. Tapi sebenarnya kalau di dalam seni itu, nah coba saya bertanya sekarang ya. Kalau kita melihat foto Pak Jokowi ini, oke, yang pertama kali kita lihat itu apanya? Ada yang bisa jawab? Wajah. Wajah, Pak, kalau saya. Wajah, benar. Kalau tepatnya apa lagi? Kalau misalnya Zelina ketemu siapa ya? Ketemu Bu Romika, yang dilihat apanya dulu pertama? Kalau saya wajah, Pak. Wajah, iya. Wajahnya, boleh. Ya, boleh, tapi lebih tepatnya adalah matanya. Lebih tepat adalah matanya. Jadi kalau kita misalnya kita pas melihat ke sini gambar Mona Lisa, pasti kita akan mungkin pertama kita akan lihat seluruhan, tapi akhirnya terfokus pada matanya. Jadi kalau misalnya saya bagi sharing sedikit, kalau orang foto di dalam fotografi itu, kalau kita foto kalau ini foto formal ya, semua harus tajam. Kalau foto yang seni itu kadang dia baju atau yang kupingnya nggak tajam, dia nggak begitu masalah. Yang penting itu adalah
matanya harus tajam. Nah, seperti itu. Jadi, fokus utama adalah mata. Nah, kenapa saya bilang ini sebenarnya komposisinya tidak bisa disebut statis? Karena posisi mata ini ada di garis ini, sepertiga atau rule of third. Jadi ada di sini. Coba bayangin, misalnya komposisinya matanya Pak Jokowinya ada di sini, ada di bagian sini. Pasti akan terlihat aneh fotonya, ya kan? Nah, ini kan terlihat terlihat sangat bagus. Nah, nanti akan dipelajari lagi di bawah mengenai komposisi sepertiga atau rule of third ini seperti apa. Tetapi saya katakan bahwa foto KTP seperti ini atau foto potret seperti ini sebenarnya juga bagus seperti itu. Kesannya strong, kesannya tegas. Jadi di foto seperti ini cukup bagus ya. Kemudian kita akan masuk sekarang kepada bicara soal komposisi. Nah, ada beberapa teknik komposisi yang tadi kita sudah bahas di awal, itu ada rule of third atau aturan sepertiganya. Nah, ini adalah komposisi yang paling banyak atau boleh dibilang seperti apa ya, induknya lah ya, seperti induknya untuk orang memakai atau menata sebuah foto dan media visual lainnya. Nah, rule of third adalah teknik membagi ruang gambar menjadi 3 bagian horizontal, 1, 2, 3 bagian horizontal, dan 3 bagian vertikal, 1, 2, 3 bagian vertikal. Pembagian ini menghasilkan 9 wilayah, 1, 2, 3, 9, ada 9 wilayah, pada bidang gambar. Bidang gambar berarti ini ya, misalnya kita foto, melukis, bikin flyer, bikin film, tetap ada bidang gambar seperti ini. Entah dia 1x1, 3x4, atau 16 kali 9 seperti film atau TV seperti itu. Nah, pada pembagian itu menghasilkan 4 titik pertemuan garis yang disebut golden point. Golden point-nya jadi ada 4, 1 sini, 2, 3, 4. Ada 4 titik poin yang dianggap sebagai apa? Tempat paling ideal menempatkan subjek. Teknik ini menempatkan subjek pada sepertiga bagian bidang gambar. Jadi semua golden point-nya ada di bagian sepertiga. Oke. Kemudian teknik ini adalah salah satu teknik yang paling banyak digunakan oleh fotografer maupun media lainnya. Nah, sebagai contohnya kenapa saya bilang paling banyak, kalau kita punya kamera compact atau SLR gitu ya, atau mungkin di HP juga sudah ada dilengkapi fitur ini. Jadi ini namanya kalau di kamera fitur pembantu seperti itu ya. Di dalam kamera yang kamera video yang besar itu yang saya pernah pakai juga ada bantuan seperti ini. Jadi ini bisa diaktifkan. Jadi bisa dilihat ini begitu pentingnya ya, begitu pentingnya untuk menjadi guidance buat pembuat gambar, baik gambar statis maupun gambar bergerak seperti ini. Ini sangat penting. Nah, oke, mungkin sampai sini ada yang bertanya, mungkin moderator? Ya, baik. Bapak Ibu ada yang mau bertanya kah atau kita mau lanjut dulu? Sepertinya lanjut dulu sebentar ya, Pak. Boleh, Aku boleh. buka ruang pertanyaan lagi. Oke, silakan, Pak. Oke, sekarang kita masuk ke gambar ini. Nah, ini bukan gambar saya ya. Ini gambar siapa yang dua gunung, ada matahari, ada jalan. Nah, saya mau tanya siapa yang pernah, angkat tangan aja, siapa yang pernah gambar seperti ini pada masa kecilnya? Pak Hikman pasti pernah, saya percaya. Saya juga dulu gambar seperti ini. Cuma saya nggak tahu sekarang Gen Z ya. Gen Z ini gambarnya apa seperti ini. Tetapi ini ada yang angkat tangan nih. Nah, kalau saya generasinya udah generasi jadul, jadi dulu kelas 1 SD mungkin TK, gambarnya pasti seperti ini. Ini seperti gambar apa ya namanya ya? Gambar awalnya kita belajar menggambar seperti ini. Nah, ketika kita menggambar ini, biasanya kita mulai dari mana?
Kalau saya pribadi, saya akan mulai dari garis ini. Saya akan garis ini dulu ke sini sampai ke sini, baru saya akan bikin gunungnya. Nah, biasanya seperti itu. Nah, dulu tentunya kita masih kecil nggak mengerti akan aturan sepertiga, seperti itu ya. Tidak mengenal aturan sepertiga. Nah, kenapa alasannya saya tampilin gambar ini? Artinya sebenarnya aturan komposisi yang baik atau aturan rule of third yang tadi kita belajar ini itu sebenarnya sudah ada di dalam kita. Kita sudah mengerti, cuman mungkin ada yang belum mengembangkannya atau belum memahami teorinya. Nah, makanya teori itu penting, makanya kita belajar di sekolah teologi itu seperti itu, penting belajar teori. Kalau kita bilang mencuri nggak boleh, oke, kita nggak mencuri dari kecil, tapi kita belum mengerti firman Tuhan. Tetapi ketika kita mengerti bahwa mencuri itu dosa, nah kita tidak akan melakukannya demi apapun, walaupun orang bilang, misalnya kita belum mengerti firman, orang bilang mencuri nggak boleh memang, tetapi mencuri seperti Robin Hood untuk dibagi-bagi itu nggak apa-apa. Nah, tapi ketika kita mengerti kebenaran firman, nah kita tahu itu tetap dosa. Nah, begitupun juga dengan demikian, dengan kita mengenal aturan atau guidance seperti ini, komposisi ini, kita akan semakin bisa berkembang dalam menyusun gambar dan tidak salah lagi, gitu kan? Kalau tadi kan tidak berdosa, nah ini tidak salah lagi. Nah, sekarang kalau berdasarkan aturan sepertiga ini, tiga garis ini, rule of third ini, kalau diterapkan ke dalam bidang gambar ini, apakah sudah bisa dibayangkan letak garis ini itu ada di mana? Sorry. Ya, seperti ini hasilnya ya. Jadi memang pada dasarnya kita sudah punya guidance itu atau feeling itu atau tes itu. Cuman di sini mungkin hari ini kita akan belajar lebih dalam dan kita akan punya pemahaman yang tepat, yang benar. Ya, oke. Nah, di sini adalah dibagi atas tiga bagian. Tiga bagiannya adalah ketika kita menarik garis ini. Ini tidak perlu harus persis tepat ya, tetapi ini sudah benar dibagi ke dalam bagian seperti ini. Oke. Kemudian ada gambar telur seperti ini. Telurnya ditempatkan di sini. Nah, kalau dilandaskan pada rule of third ini, ada 4 titik golden point, juga ada garis sepertiga, wilayah sepertiga ini. Nah, ini gimana? Apa sudah terbayang? Oke, saya bantu. Nah, jadinya seperti ini. Telurnya yang diletakkan di sini tepat persis ada di posisi golden point, sehingga telur ini terlihat seperti dinamis, disusun foto secara artistik seperti itu. Jadi tidak hanya foto. Kalau fotonya kita mungkin telurnya kita taruh di sini, ya mungkin seperti kita habis mau kasih lihat orang, oh ini namanya telur seperti ini kan. Kalau kita foto seperti ini, artinya ini foto sudah mengandung sebuah penataan artistik seperti itu. Oke, kita ini sudah belajar teorinya. Sekarang kita akan melihat bagaimana aplikasinya ke dalam realnya seperti itu ya. Oke, kita akan masuk berikutnya ke dalam aplikasi lukisan. Pasti udah tahu nih lukisan siapa atau lukisan apa. La Supper ya, La Supper by Leonardo da Vinci. Ini ada di Paris ini lukisan ini. Nah, Leonardo ini nanti ada juga, ini kita lagi belajar komposisi rule of third, pembagian sepertiga bidang horizontal maupun vertikal. Nanti Leonardo da Vinci juga menciptakan sebuah komposisi, nanti di belakang kita belajar. Nah, dalam lukisan Leonardo da Vinci ini, komposisi rule of third-nya itu seperti apa? Mungkin bisa dibayangkan. Ada yang sudah bisa membayangkan?
Oke, saya bantu seperti ini. Jadi udah kelihatan kalau meja ini ditempatkan di pada garis sepertiga atau bidang sepertiga gambar. Kemudian orangnya semua ini ditaruh di tengah gambar seperti itu. Yesus ditaruh di tengah sini fungsinya adalah seperti tadi kita bicara yang potret itu ya. Kalau ditaruh di tengah itu akan memberi kesan yang strong seperti itu, terfokus seperti itu. Nah, jadi rule of third juga bisa diaplikasikan di dalam lukisan. Kemudian kita akan coba lukisan terkenal lainnya, Vincent van Gogh, ya kan, Vincent van Gogh. Nah, ini gimana? Pasti sudah terbayang ya, kita sudah belajar. Kalau boleh tahu, boleh raise hand yang bisa memahami ini dulu, yang sudah di-sharingkan boleh boleh raise hand, saya boleh lihat. Kalau belum paham mungkin bisa bisa bertanya ya kepada moderator ya, bisa raise hand ya. Oke. Nah, lukisan Vincent van Oh, ada yang raise hand itu apa nih? Marta bertanya kah? Oh, berarti ngerti tadi ya. Oke, kalau ngerti, puji Tuhan, kita akan teruskan. Berarti ini kita langsung ke prakteknya. Ini berarti komposisinya ada ladangnya ditaruh di bagian sepertiga gambar, selebihnya ditaruh di bagian atas seperti ini, ya. Kemudian lukisan berikutnya, nah ini mungkin agak berbeda. Ini juga lukisan Vincent van Gogh. Ini gambar orang. Tadi kan kalau kita lihat potret, Pak Presiden Jokowi kan berdiri tegak seperti itu. Makanya bagi pelukis atau fotografi biasa dihindari kecuali membuat suatu karya potret atau foto potret seperti itu harus ini. Tapi ini juga disebut potret, cuman dibikin lebih dinamis, seni seperti itu ya. Nah, kalau diaplikasikan kepada praktik rule of third itu seperti apa? Oke, jadinya seperti ini. Muka siapa namanya ini Dokter Gase ini ada di titik apa golden point seperti itu. Nah, ini juga sebenarnya ada komposisi yang lain yang kita belum pelajarin yaitu diagonal. Jadi ini dia kan miring ya duduknya ya. Jadi kita bisa tarik dari garis ini ke bawah sini, ketemu sudut sini sampai ketemu sudut ini. Artinya ini komposisi diagonal, dibikin diagonal. Tangannya sampai mukanya ini diagonal seperti itu. Oke, ini aplikasi ke dalam lukisan, kemudian kita akan aplikasikan ke dalam fotografi. Ini fotografi, ini foto, kebetulan ini foto saya di situ gunung, udah lama sekali. Nah, kalau foto ini diaplikasikan ke dalam rule of third, apa sudah bisa dibayangkan? Orangnya ada di mana? Atau garis horizontal ini ada di mana? Oke, nah jadi jujur saya kalau foto, saya nggak pernah kameranya saya nggak pernah nyalain fitur ini ya, karena ini malah buat ganggu saya, buat ganggu saya. Tapi ini sudah feeling ya, udah feeling, udah biasa. Kadang ini dibikin lebih bawah biar lebih dramatis. Tetapi standarnya seperti ini ya, standarnya seperti ini. Garis horizontal daratan ini ditaruh di garis sepertiga. Kemudian orang yang kecil ini ditaruh di titik ini, di garis sepertiga, tepatnya di titik golden point. Jadi akhirnya gambarnya terlihat apa lebih artistik seperti itu. Kemudian juga sebagai tambahan ini kan ada sinar. Sinarnya secara diagonal garisnya seperti ini, komposisinya diagonal seperti itu. Oke. Kemudian foto ini. Nah, kalau foto ini aplikasi rule of third-nya seperti apa? Nah, coba saya tanya deh, Caleb, Bro Caleb. Nah, orangnya ada di mana nih posisinya?
di golden point bagian itu ya, bagian yang kiri itu. Iya, tepat sekali. Ya, persis ada di golden point. Jadi bodinya ini tidak harus di kepala atau apa karena ini kan kecil ya. Jadi dia ada di posisi seperti ini. Sekali lagi juga ini karena ada sinar, kita harus pertimbangkan sinarnya harus diagonal. Jadi bayangkan ini jadi lebih artistik seperti itu. Coba kita bayangkan orangnya duduknya di tengah-tengah sini. Pasti akan sangat kurang seperti itu. Kemudian ini bagaimana diaplikasikan ke dalam gambar bergerak atau film atau sinematografi. Oke, sini saya sudah bikin rule of third-nya. Nanti saya akan putar videonya. Coba diperhatikan cara orang luar itu menyusun sebuah video, gambar dalam video. Nah, ini diagonal, orangnya ada di garis sepertiga, kepalanya di mana? Di titik golden point. Dan kami. Palang Yesus ada di garis sepertiga atas. Yesus ada di ini diagonal. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ada di diagonal. Orang yang paling gede ini ada di posisi bidang gambar yang di sepertiga sini, seperti itu. Jadi semua ketika kita mau ngambil gambar, baik fotografi maupun sinematografi, kita sudah perkirakan ini mau diletakkan, ini orangnya mau diletakkan di mana. Kalau dia melingkar seperti ini, kameranya berdiri di posisi seperti apa, biar seperti bagus. Kalau ambil di tengah, seperti apa. Kalau dia berdiri sini, itu akan sangat bagus tuh. Kelihatan kan, sangat terlihat semuanya juga. Ini orang seperti foreground untuk mewakili orang yang banyak seperti ini. Oke, kemudian di poster film atau di poster seperti ini. Nah, tadi kita udah bicara soal potret. Sangat baik kalau sebuah potret itu meletakkan matanya itu ada di garis sepertiga ini. Ya, ini seperti ketika foto Pak Jokowi. Jadi secara gambar ini sudah bagus. Tadi kalau ingat kita di slide kedua kita ada bicara komposisi itu bisa diterapkan juga di grafik seperti itu ya, di grafik. Nah, grafik itu kan tulisan ya. Nah, tulisannya kita bisa lihat di sini ada tulisan kecil, tulisan besar, sedikit lebih besar, lebih kecil, ini kecil sekali. Nah, dari tulisan, komposisi tulisan besar dan kecil ini juga kita bisa melihat kepentingannya, ya kan? Kenapa ini gede? Karena ini judul. Kenapa ini nomor 2 gedenya? Karena ini harus diketahui. Coming-nya November 2021. Jadi kalau nggak dikasih tahu, ini orang nggak tahu film ini tayangnya kapan, ya kan? Nah, kalau ini sebagai data saja. Jadi dia kecil. Nah, tulisan kenapa di tengah? Mungkin ada yang bertanya, kenapa tulisan di tengah, kenapa nggak di sini? Kalau di sini mungkin nutup matanya, seperti itu ya. Nah, ini di tengah untuk memberitahu, kalau secara grafis biasanya tulisan diusahakan di tengah, biasanya seperti itu. Artinya memakan tempat yang cukup menonjol seperti itu ya. Nah, ini coba dibayangkan sekarang. Dibayangkan saya memakai font ini dengan ukuran font seperti ini, kemudian semua tulisan saya pakai ukuran font seperti ini. Coba bayangkan, bagus apa enggak? Pasti jelek ya, pasti bukan jelek lagi, nggak jelas, pesannya tidak dapat. Tadi kita di atas ada bilang pesan atau informasi yang harus disampaikan, akan disampaikan, itu tidak dapat. Nggak dapat, ceritanya juga nggak dapat, judulnya apa sih ini kan semua harus mencari, karena semua sama gede, tulisannya, ukurannya. Maka ini harus sedikit menonjol. Jadi kalau membuat seperti ini, poster seperti ini, flyer, jangan malu-malu untuk membuat, ini yang orang Indonesia suka paling malu tuh seperti ini, grafik ini. Tulisan ini kadang bedanya tipis sama yang nomor 2 ini. Ya, jadi pesannya itu nggak kuat, jadi nggak terkesan apa ya, nggak strong gitu loh. Jadi kita harus bedakan pesan pertama dan pesan kedua.
Ya, ini pesan pertama itu strong sekali. Judulnya seperti ini. Ini pesan keduanya, coming November 2021. Nah, dibikin seperti ini. Ini kita bisa atur lagi secara seni, misalnya kenapa war-nya lebih gede dari the last-nya. Ya, karena ini dia memang penekanannya adalah kepada perangnya itu, seperti itu. Jadi komposisinya ini sangat bagus seperti itu. Kita bisa belajar ya. Kemudian kita udah belajar grafik ini, saya mau coba sekarang. Nah, misalnya gambar ini, saya sudah kasih guidance-nya, rule of third-nya, sudah dibagi. Oke, ini clue-nya, ini kan gambar ruang kosongnya kan besar, seperti ini ya, ruang kosongnya besar. Ini juga ada ruang kosong, cuman tinggal 60% ya, karena sudah dipotong sama, dipakai sama tangannya, seperti itu. Nah, coba misalnya kita mau nulis sesuatu, misalnya tulisnya bangkit dan jadi pemenang. Nah, tulisnya di mana? Coba. Tulisnya di mana? Mungkin bisa dibayangkan. Oke. Bangkit dan jadi pemenang. Di sini bisa dipakai lagi ayatnya. Nah, kenapa tadi saya singgung di war itu, ini juga bisa diterapkan di sini. Penekanan pada pemenangnya dikasih besar. Nah, jadi sebenarnya ukuran dari sebuah grafik, ukuran fontnya, jenis fontnya maupun warna fontnya itu sangat mempengaruhi artistik sebuah gambar. Dan itu juga masuk dalam kategori komposisi. Ya, jadi komposisi tidak hanya mengenai rule of third ini, ada komposisi kecil lainnya juga mengenai tulisan ini, ya. Tulisan misalnya kalau dia hitam berarti dia kurang kontras seperti itu. Jadi ini kan kontras sekali, besar, warnanya berbeda dan dia tampil berbeda sendiri. Kemudian sekarang kita ke media sosial, misalnya ada yang mau posting-posting pelayanan di Instagram misalnya. Kalau Instagram kan bentuknya kotak ya, bentuknya kotak. Nah, di mana aturan rule of third-nya? Misalnya dari gambar ini ya. Dari gambar ini kita rule of third-nya di mana dipasangkan? Nah, mungkin seperti ini ya. Jadi kursi ini ada di wilayah, katakanlah wilayah 3. 1, 2, 3. Ada di wilayah 3. Tulisan ini ada di garis sepertiga. Jadi sehingga kalau bayangkan tulisan ini kita taruh di sini. Bagus nggak? Tapi kan ini kan boleh Pak, ini kan ada golden point, ada garisnya. Taruh di sini aja, akuilah dia, taruh di sini. Boleh nggak? Boleh pasti, nggak ada yang larang kalau seni itu, cuman jadinya tadi seperti kita bahas di awal itu supaya ada keseimbangan, ada keharmonisan. Jadi kita pilih tempat yang terbaik. Nah, tujuan kita memahami komposisi itu seperti itu ya. Yang baik dari yang terbaik. Jadi kita taruh di atas seperti ini. Dan sekali lagi ini amsalnya saya pakai warna merah. Kemudian akuilah dia, ini penekanannya seperti itu ya, penekanannya. Kemudian disambung ayat kalimat berikutnya. Kemudian ini juga termasuk penekanannya, walaupun dia kecil, jadi malu-malu kucing nggak apa-apa. Tapi tetap dikasih lihat ini berbeda loh. Nah, seperti itu. Boleh kita pakai beda warna, kita kecilin seperti itu. Gitu. Kemudian contoh lainnya seperti ini. Nah, kita coba masukin lagi rule of third-nya, jatuhnya seperti ini. Ini ada di bidang gambar sepertiga. Boleh nggak kita taruh di sini? Boleh saja, tetapi keseimbangannya kita perlu diperhatikan juga. Kalau kita taruh di sini, tulisannya di sini, kalau kita narik garis, dia akan sangat sangat indah seperti itu. Ada seperti ada ceritanya, mengalirnya itu ada seperti itu. Kalau pot ini ditaruh di tengah gimana?
Bagus nggak kalau potnya ditaruh di tengah? Bagus, pasti bagus. Tetapi the best-nya tetap di sini. The best-nya tetap di sini. Kalau ditaruh di sini, kenapa? Karena jadinya agak sedikit kaku ya, betul nggak? Kalau potnya ditaruh di sini, kita posisikan di sini, saya percaya akan jadi lebih kaku. Kalau ditaruh di sini, pasti jadinya berbeda. Lebih indah, lebih artistik. Nah, itu tujuannya kita belajar artistik. Ini sosial media, kemudian kita masuk ke brosur atau flyer. Ini saya ketemu yang COVID, ini udah lewat ya. Saya ketemu, saya lihat bagus aja. Nah, ini keren sekali sih ini kalau menurut saya, keren sekali, simple banget. Ya, mungkin tambahan lainnya juga adalah dikit masih bisa dikoreksi, masih bisa. Tapi ini keren sekali. Ya, keren sekali. Ini 4 gambar bulat ini ada persis di titik ini dibagi. Juga tulisan ini, kelompok tulisan ini ada di sini. Kemudian judulnya di sini. Ini pas sekali, bagus. Berarti yang menyusun flyer ini juga dia sudah mengerti aturan sepertiga, seperti itu. Nah, mungkin yang lain, penekanan yang lain juga bisa, misalnya warna ini lebih diterangin, putihnya bisa juga seperti itu, ya kan? Nah, mungkin ada yang lain, ini juga kalau di stay home juga boleh ditambahin, bikin lebih terang, seperti itu. Ini aplikasi di brosur, kemudian kita aplikasikan, saya cukup banyak ya ini gambarnya untuk rule of third-nya, karena sekali lagi saya katakan tadi bahwa rule of third ini seperti apa ya, main composition-nya ya, main law-nya ya, aturan utamanya seperti itu untuk diterapkan. Ini kemudian kita terapkan di iklan. Nah, ini saya ketemu, lagi lapar-laparnya saya ketemu ini iklan Citato. Makanan Kaleb ini. Ya, nah kita coba lihat sekilas. Citato ini dibikin besar biar terlihat dramatis dan ditaruh di sini. Aturan sepertiga. Kemudian kelompok tulisan ini ditaruh juga di bagian sepertiga. Jadi ketika kita melihat gambar ini ada sebuah keseimbangan, betul kan? Ada keseimbangan seperti itu. Begitu juga dengan yang ini. Kemudian ini iklan berikutnya, iklan iPad Pro. Ini keren banget, bersih. Kalau iklan yang bagus itu message-nya, pesan utamanya itu benar-benar harus disampaikan seperti itu ya. Ini kenapa dia gambarnya bidangnya putih? Coba, kenapa gambar bidangnya putih? Kenapa tidak memakai gambar gunung atau gambar lainnya? Ya kan? Pasti ada pesannya. Pesannya adalah bahwa ini, tuh lihat, simple, slim, clean, ya kan? Sangat simple, sangat bersih. Ya, seperti ini. Bersih latar belakangnya. Ininya dikit sekali, dan secara komposisi ini ditaruhkan di garis sepertiga. Ini juga kelompok tulisan ini ditaruh di sepertiga. Kemudian bisa dilihat iPad Pro. Barang ini namanya iPad Pro, bukan waktu itu bukan iPad Pro 1 atau 2 ya, namanya iPad Pro. Ini dibesarin. Beda kan, jelas kan? Jelas beda, ini sama yang kedua, sama yang ketiga berbeda. Fontnya, ukurannya seperti itu ya. Jadi jangan malu-malu ini. Ini mau digedein lagi juga pasti lebih bagus, bisa. Tapi jangan dia tidak mau menyaingi ini. Ya. Kemudian buy, learn more dibikin warna yang berbeda. Kemudian tangannya juga dibikin sangat simple, ditaruh di satu wilayah ini, wilayah sepertiga ini, seperti ini. Keren kan? Kelihatan profesionalnya gitu loh. Kelihatan profesionalnya. Kemudian kita masuk ke isi majalah misalnya. Ini bukan cover ya, tapi isi majalah. Kalau cover itu banyakkan kan portrait. Ini isi majalahnya, kita bisa lihat titik golden point-nya ada di wajah, hampir kena ke matanya. Kalau the best sih kena mata ya, tapi nggak begitu masalah. Ini sudah benar di kepalanya. Wanita ini ada di garis sepertiga.
Kemudian garis matanya, garis horizontalnya ada di garis horizontal ini juga, ya. Jadi dia kena semuanya. Secara garis vertikal, garis horizontal untuk mata, titik golden point-nya dia dapat semua. Ini keren banget. Kemudian kelompok tulisan ini ditaruh di bidang sepertiga ini. Sehingga secara keseluruhan gambar ini terlihat sangat seimbang, ya. Seimbang dan harmonis. Seperti itu. Dan terkadang mungkin bisa ini cuman masukan ya. Terkadang tulisan besar ini orang akan taruh di sini. Terkadang. Tetapi kenapa tulisan besar ini tidak ditaruh di atas ini? Kenapa ditaruh di tengah ini? Ini ada apa juga ya? Ada filosofinya atau ada fungsinya seperti itu. Jadi biasa saya hindarin seperti itu. Kalau untuk lebih memperlihatkan sosok ini kan top 100 beauty bias. Ini bicara soal kecantikan. Jadi ini harus ditonjolkan kecantikan muka, terutama muka wanita ini harus ditonjolkan sehingga tulisan ini tidak akan dibikin sejajar, menyaingi golden point ini, tapi ditaruh agak ke bawah, sedikit direndahkan. Kalau bahasa direndahkan seperti itu. Jadi ini tetap di atas kesannya ini tetap di atas, tetapi secara keseluruhan ini sangat harmonis seperti itu. Kemudian kita di website, kalau mau bikin website, kita bisa lihat nih, ini contohnya yang saya ketemu yang sangat bagus. Tuh lihat mata kura-kuranya persis ada di golden point. Tetapi ini semua sudah oke, dia ada di garis ini, ya kan? Penempatannya miring juga keren sekali. Kemudian bagian tulisan kecil ini ditaruh di wilayah horizontal pertama di sini. Kemudian ini ya lebih kurang ya. Dia naikin dikit ininya birunya, nggak apa-apa. Ini tulisannya karena kecil masalahnya, jadi ditaruh di bagian atas seperti ini. Secara keseluruhan sangat harmonis, seimbang seperti itu. Oke, kemudian ini sangat full of rule of third ini kan. Nah, ini juga lihat kepala orangnya ada di titik sepertiga. Ya, titik di sepertiga. Kalau ini perfectnya, kalau mau bikin perfect, ini geser dikit. Nah, geser dikit perfect, tapi nggak apa-apa. Kemudian dia sengaja coba perancangnya, desainer grafisnya sengaja membuat wilayah kuning ini persis di sini, ya kan? Ini juga nama websitenya ya, atau mungkin brandingnya atau brandnya atau nama toko atau apa bisa ditaruhkan di sini. Kemudian ini fitur-fitur yang bisa dipakai, ini keterangan seperti ini. Kelihatan sangat bagus sekali. Oke, ini sebelum kita masuk kedua tentang simetri, tentang komposisi yang berikutnya, kita sudah selesai di komposisi pertama yang berjudul rule of third atau aturan sepertiga. Oke, sebelum saya mulai ini mungkin ada yang mau bertanya, bisa raise hand. Baik, Bapak Ibu yang mau bertanya bisa langsung raise hand. Ini ada Bu Dewi. Silahkan Ibu. Silakan Bu Dewi. Ibu Dewi Syaan. Oke. Boleh kasih akses untuk unmute. Gimana moderator? Akses apa? Belum bisa. Ya, shalom, udah bisa. Shalom, Ya, shalom. terima kasih Pak Yus buat pemaparan dan penjelasannya cukup jelas. Jadi tadi udah dijelasin tentang subjek, tata letak gambar ya Pak ya. Yeah. Cukup menarik dan sangat menginspirasi. Jadi gini Pak, saya kalau melihat tadi kan ada letakan huruf, terus gambar, terus apa lagi ya? Jadi hurufnya lebih besar, huruf kecil ya, warna. Nah ini yang saya pengen tanya itu Pak, dari beberapa jenis font ya. Jadi jenis font itu kan beragam ya kalau kita tahu ya, bukan ukuran ya Pak ya. Jadi jenis font apakah harus banyak atau cukup
dua jenis font yang seperti ini ya Pak. Sorry Pak, di stop di Iya, sini Pak. iya, Nah ini kan kalau kita perhatiin jenis fontnya cukup banyak ya, beraneka ragam. Nah iya. ada tips nggak Pak untuk membuat tampilan itu lebih menarik dengan misalnya yang di atas tuh jenis fontnya harus begini. Ya, itu kan mesti ada nilai seni juga ya Pak untuk Betul, artnya ya. Gitu aja betul. sih Pak. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Yu sebelumnya. Ya, makasih Bu Dewi Sian untuk pertanyaannya. Bagus sekali sih ini pertanyaannya ya. Iya, kalau font itu yang dipakai itu pertama soal font itu kita harus mengenal. Misalnya ini kenapa fontnya seperti ini Edelstein ini kenapa fontnya seperti ini. Jadi yang milih font ini dia harus mengerti. Jadi memang sebelum desain grafisnya membuat menata webnya ini kan artinya brand ini sudah ada kan ya Bu ya. Edelstein ini kan sudah ada. Jadi kemudian ini kan font yang cukup lembut ya sebenarnya ya, agak casual, sedikit lembut. Pasti dia menyesuaikan ke bawahnya. Kita bisa lihat tulisan-tulisan di bawahnya seperti ini, ya. Ini seperti Arial atau apa. Dia tulisan apa secara maksimal dia tidak memakai Times Roman seperti itu. Ya, karena Times Roman itu kan agak formal seperti itu ya. Jadi karena dianya sendiri sudah seperti ini, baik Edelstein maupun Accounting for You-nya ini kan udah sebuah brand gitu ya. Jadi kita harus menyesuaikan yang mau desain atau menata. Jangan kita membuat ini bold, gede, lebih besar ataupun fontnya yang lebih formal. Akhirnya mengalahkan fungsi brand ini seperti ini. Seperti itu. Dan kemudian kedua, font itu kan punya filosofi sendiri ya. Mungkin saya kasih contoh sebuah film, mungkin contoh yang dramatis lah ya, misalnya film setan ya, tapi jangan lihat film setan ya Pak Andreas ya. Nah, misalnya film setan, karena ini Indonesia kan banyak film setan, misalnya judulnya apa? Rumah hantu misalnya kan. Kata rumah hantunya pasti apa? Pertama pasti dibikin besar, kemudian warnanya apa? Pasti warna merah, ya kan? Pasti warna merah. Terus fontnya dipakai apa? Apakah font seperti Edelstein ini? Ini kan konyol kan? Atau font apa Times Roman? Pasti enggak. Fontnya pasti pakai font yang mungkin seperti yang tulisannya apa berdarah-darah, yang apa meleleh seperti itu, yang kelihatan horor seperti itu. Saya lupa nama fontnya seperti apa. Itu ada font apa itu namanya yang Frankenstein gitu-gitu tuh ada seperti itu. Yang terlihat agak mistis, seram seperti itu. Jadi setiap font itu punya apa filosofinya. Seberapa formal atau seberapa casual seperti itu. Jadi dan kemudian Ibu bertanya soal berapa banyak fontnya ya Bu ya. Nah tadi saya di depan ada singgung soal simplicity, kesederhanaan. Ya, kalau sesuatu seperti ini, kalau fontnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 font, itu pasti akan ramai sekali. Seperti itu. Nah itu dihindari. Kenapa? Kenapa dihindari? Karena kalau tidak dihindari, pesannya, message yang akan disampaikan itu terlalu banyak, terlalu bias seperti itu. Jadi tidak ada kekuatan, gitu seperti itu, Bu. Sebenarnya ini kalau mau dikoreksi lagi, ini bisa dibikin ini lebih besar, seperti itu, untuk lebih strong seperti itu. Tetapi ini sebenarnya sudah oke juga, nggak masalah. Nah, lebih kurang seperti itu, Bu. Bu siapa tadi? Lupa. Mungkin sudah jelas Ibu Dewi? Ibu Dewi apakah sudah jelas atau ada tambahan Sudah Pak, pertanyaan? thank you Pak. Makasih Oke. banyak Pak Yus. Oke, puji Tuhan. Oke. Ada lagi pertanyaan moderator? Baik, ada lagi kah dari Bapak Ibu yang ingin bertanya? Kak Kaleb mungkin, teman-teman lain, Bapak Ibu lain. Iya, kalau belum ada yang bertanya, Pak, saya izin bertanya nih.
Karena Ya, kebetulan baru tahu tentang teori ini hari ini, saya belum pernah mendengar sama sekali dan berterima kasih kepada Pak Yus yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik hari ini. Dan saya, Pak, waktu Bapak menjelaskan tadi itu baru sadar ternyata di kamera handphone tuh ada tentang garis-garis ini, Pak, yang tadi Bapak udah jelasin. iya betul. Lalu, selama ini karena saya ngerasa lumayan terganggu, saya nggak ngerti tujuan dan fungsinya apa, saya setting lah di HP saya, Pak. Iya, teman-teman lain atau Bapak Ibu bisa buka kamera, terus kalau saya sendiri di sini namanya garis kisi. Oh, Jadi beda ini. iya. Jadi kayak nggak ngerti fungsinya apa, jadi di pengaturan tuh saya hilangkan gitu loh, Pak. Nah sekarang, Ya, yang jadi pertanyaan saya, bagaimana Pak kalau kita mau mengaplikasikan, apa yang sudah kita pelajari hari ini di handphone kita gitu loh, Pak. Dengan iya, kita mau aplikasikan, kita mau foto sesuatu dengan handphone kita, ya, apa, dan menggunakan teknik ini gitu loh, Pak. ya Mungkin bisa caranya. Pak Yus jelaskan? Iya. Nah, saran saya adalah diaktifkan kalau yang mau belajar. Jadi nanti jadi sebenarnya gini ya, kalau kita mau mahir itu, kita mengerti, kalau kita mau mahir dalam sesuatu itu kan harus diulang-ulang-ulang kan seperti itu kan. Jadi kita kalau di dalam kamera kita sudah ada fitur pembantu ini, sebaiknya kita pakailah pembantu itu, guidance untuk menolong kita. Karena kalau kenapa? Kalau enggak ya kita nggak tahu salah apa benarnya, apa sudah bagus, apa sudah menarik. Nah, kalau ada diaktifkan, ketika kita foto-foto-foto, kita akan langsung pakai. Oh, ini benar nih. Nah, ketika pengulangan itu kita lakukan terus-menerus, kita akhirnya kalau kita nggak pakai itu lagi, itu sudah terekam, Zelina, sudah masuk seperti itu. Nah, kenapa saya boleh bilang saya nggak pernah pakai di fotografi? Karena sebelumnya saya itu melukis. Jadi memang saya dulu sempat menggeluti jadi sebagai profesi untuk melukis dan sebenarnya teori rule of third ini asalnya adalah dari seni lukis. Kenapa saya bilang seperti itu? Kalau kita foto kan kita bisa geser-geser kamera kan ya, baru jepret. Kalau lukisan kan nggak bisa, kita harus langsung melukis seperti itu. Atau katakanlah menggambar atau sketsa, harus langsung di atas media, ya kan? Nah, apalagi yang cat minyak seperti itu kan, agak susah. Jadi ketika kita mau gambar satu orang duduk di sofa seperti itu, kita menempatkan orangnya di mana, sofanya posisi di mana, itu sudah ada di kepala. Jadi karena saya dari kecil udah lukis, saya udah terbiasa seperti itu. Jadi sudah terbiasa, akhirnya saya nggak pernah pakai ini seperti itu. Bahkan dari komposisi ini sebenarnya bisa dikembangkan lebih lagi sih sebenarnya. Tetapi ini dasarnya seperti ini. Oke, jadi lebih baik sebaiknya dipakai sih ya Zelina. Oke, apakah cukup menjawab? Sangat menjawab, Pak. Terima kasih. Oke, dari Bapak Ibu masih adakah pertanyaan yang ingin ditanyakan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut aja ya. Ah, Ada lagi? iya, oke. Ini ada pemberitahuan, Pak, bahwa Ah, ternyata mengingat waktu kita sampai 12.30, oh, eh ya, materi Bapak hari ini akan ditahan untuk student equipping di bulan depan selanjutnya. waduh, Jadi akan berkelanjutan nih, Pak. ini halaman berapa ya Zelina ya? Masih. Iya, Oke. beberapa menit lagi nih, Pak. 5 menitan lagi. Apa mau diteruskan aja? Ini tinggal dikit sih. Dari Bu Romika, karena saking ini ya, Pak, sangat menarik pembahasannya. Oke, boleh lah, boleh. Oke, Terserah. Iya, Bu. Mungkin kita akan lanjutkan bulan depan, Pak Yus. Mengingat kelas pagi itu akan ada kelas jam Oh iya, satuan gitu. boleh, boleh. Ya, Mungkin boleh silakan. disiapkan pertanyaannya untuk minggu depan. betul sekali. Ya, jadi untuk Bapak Ibu yang mau bertanya bisa nanti menghubungi saya ataupun Pak Justinus untuk nanti bakal dikumpulkan pertanyaannya dan mungkin akan dibahas di pertemuan selanjutnya. Eh,
terima kasih sekali lagi untuk Pak Yus. Jadi Bapak Ibu yang mungkin belum kenal, tadi saya lupa menjelaskan lebih lanjut, Pak Yus ini adalah salah satu mahasiswa di Prodi Sarjana Teologi Angkatan 2022. Beliau adalah salah satu mahasiswa yang teladan di kelas saya, Bapak Ibu. Dan terima kasih banyak sekali lagi untuk Pak Yus yang sudah dengan sangat baik memaparkan materi di siang hari ini. Oke, selanjutnya saya akan serahkan kepada Bu Ria untuk doa penutup. Kepada Ibu, dipersilahkan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh hari ini untuk lebih lagi memperlengkapi diri kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Bapak Justinus. Kiranya Tuhan memberkati Pak Justinus lebih lagi Tuhan. Dimanapun hamba-Mu melayani, kiranya Engkau memberkati dan menyertainya ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami akhiri kegiatan kami siang hari ini. Kami percaya setiap kami ada dalam perlindungan, penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Yus. Amin. Makasih Pak Terima Yus. kasih Pak Yus. Tuhan Yesus memberkati. Hati Pak Yus. Semuanya Tuhan Yesus memberkati.